Jadi teman-teman yang sudah nawaitu ingin tirakatan, ingin lebih dekat kepada Allah, katanya Kiai Soleh, tempuhlah dua jalan. Yang pertama riyadhah, yang kedua warok. Jalan seorang sufi menurut Kiai Soleh, kalau dalam Syarah Al-Hikam ada dua. Yang pertama riyadhah, yang kedua warok. Jadi teman-teman yang sudah nawaitu ingin tirakatan, ingin lebih dekat kepada Allah, katanya Kiai Soleh, tempuhlah dua jalan. Yang pertama riyadhah, yang kedua warok. Riyadhah ada 4 sarannya Kiai Soleh. Yang pertama, tahan melek. Tahan melek itu tahan menyedikitkan tidur. Yang kedua, menyedikitkan makan, tahan lapar. Yang ketiga, menyedikitkan bicara. Yang keempat, menyedikitkan campur dengan orang lain. Jadi riyadhah yang kita lakukan menurut Kiai Soleh bisa didukung oleh 4 kebiasaan ini. Sedikit tidur sehingga lebih banyak waktu terjaga. Ya tentunya waktu kita tidak tidur kita gunakan untuk zikir, munajat, dekat dengan Allah. Anugerah dari Allah kalau kita kuat tidur sedikit. Banyak orang sekarang yang susah tidur ya. Anggap saja itu anugerah dari Allah untuk memperbanyak zikir, munajat, wirid, mendekat pada Allah. Karena di antara jalan riyadhah ini, kalau terlalu banyak tidur, ya porsi untuk asyik berdua dengan Allah jadinya juga berkurang. Karena waktu kita kan sudah terpotong banyak untuk makan, untuk bekerja, untuk macam-macam. Kalau tidurnya juga terlalu banyak, ya waktunya terpotong banyak. Yang kedua, menyedikitkan makan, tahan lapar, banyak puasa. Banyak puasa punya manfaat, daya tahan spiritual kita kuat. Karena puasa itu melatih menahan diri. Orang yang gemar puasa itu biasanya mudah menahan nafsunya. Dan ini memudahkan jalan dalam riyadhah. Ditahan melek, tahan lapar. Yang ketiga, tidak banyak ngomong, mengurangi pembicaraan. Kalau hari ini mungkin ditambah mengurangi ngobrol lewat WA, lewat Facebook, lewat medsos. Jadi menghindari yang tidak penting, yang tidak perlu. Semakin banyak ngomong, semakin banyak salah. Terlalu banyak posting, pada saatnya ada 1-2 yang keliru. Kadang-kadang kan kita saking semangatin nulis WA-an, Facebook-an, posting, kadang-kadang ada yang typo, kadang-kadang ada yang salah ruang, kadang-kadang itu karena kita terlalu banyak. Tahan bisu, menghindari pembicaraan yang tidak penting. Yang keempat, tahan berpisah dengan manusia. Maksudnya memperbanyak kebersamaan dengan Allah dalam rangka menyegarkan jiwa, dalam rangka mengheningkan batin. Karena kalau terus-terusan kita terjun ke tengah keramaian, itu biasanya susah untuk menemukan keheningan. Cari waktu untuk kita berdua dengan Allah saja. Mungkin lewat ibadah, mungkin lewat doa, mungkin lewat munajat, mungkin lewat zikir, lewat tafakur, monggo. Dan tidak harus malam hari. Setiap orang silahkan mengambil strategi sendiri-sendiri. Gimana caranya untuk lebih banyak kholwat tapi bersama Allah.
Jalan pertama itu riyadhah. Yang kedua adalah jalan warok. Riyadhah itu unsur aktifnya, kalau warok ini unsur pasifnya. Unsur pasifnya apa warok itu? Kalau menurut Kiai Soleh ada 4. Ini sama dengan pandangannya Imam Ghazali. Jadi warok itu ada warok udul atau warok adil, ada warok solihin, ada warok muttaqin, ada warok siddiqin. Warok adil itu orang yang menjaga kesucian dirinya dari melakukan yang diharamkan oleh syariat. Ini warok adil. Jadi adil. Kalau memang haram, kita menjaga diri tidak nabrak itu. Ini minimal. Jadi orang yang warok adil saja tidak bisa ya, masih harus berusaha belajar lagi untuk menjalankan syariat. Karena ini batas minimalnya itu adil. Yang haram jangan ditabrak. Nah, ada level 2. Level 2 ini warok solihin. Orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini tidak cuma menjaga diri dari yang haram, tapi yang menjurus ke arah haram juga tidak. Ini namanya orang-orang soleh. Saya tidak mau ke sana. Kalau saya ke sana itu biasanya terus ngomong orang lain, menghibah, memfitnah. Mending saya tidak usah ke sana deh. Ini orang-orang solihin. Segala yang menjurus ke arah haram dia tinggalkan. Ada lagi warok muttaqin. Warok muttaqin ini orang yang menghindari sesuatu, meninggalkan sesuatu. Sebenarnya sih masih syubhat, apa halal, apa haram ya tidak tahu. Tapi khawatir saja kalau memang itu nanti haram. Jadi ini namanya warok muttaqin. Bagi orang biasa ini sebenarnya masih mubah saja, boleh saja, wong yo ndak jelas haram apa halal apa makruh. Kalau bahasa agama namanya syubhat. Orang muttaqin ini bahkan yang syubhat sekalipun dia tinggalkan karena khawatir nanti Allah ndak suka, karena khawatir kalau nanti ternyata memang haram. Nah, ini orang-orang muttaqin, mirip dengan yang sholihin tadi. Nah, ada juga warok siddiqin. Warok siddiqin ini, kalau tadi kan yang muttaqin, yang syubhat. Kalau ini sebenarnya halal. Tapi sedikit-sedikit ada potensi jangan-jangan tercampur yang haram. Maka dia tinggalkan. Di situ ada contoh, misalnya minum air yang disedekahkan orang yang tempat kerjanya penuh kecurangan. Misalnya orang yang kerjanya di tempat yang banyak korupsinya. Kok yontilalah dia pas kita haus ngasih kita air. Ini kalau orang siddiqin, hati-hati. Janganlah nanti jangan-jangan tergelincir pada kecampur dengan yang haram. Misalnya pejabat atau pegawai dapat mobil dinas. Ini diberi mobil kan kepentingannya untuk kepentingan dinas. Nah, kalau orang-orang siddiqin ini, yang warok siddiqin ini, mending sudahlah mobilnya ditaruh kantor saja. Ya dipakai kalau waktu kerja di kantor, pasti kepentingan kantor. Kalau di rumah khawatir kecampur dengan kepentingan-kepentingan rumah. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan banyak cerita-cerita seperti ini. Lagi kerja di kantor, pakai lampu kantor, tiba-tiba istrinya datang, lampunya dimatiin. Karena khawatir wong ini lampu dibayar oleh pajaknya negara, untuk kepentingan negara. Kalau istri saya datang, pasti kepentingan keluarga, kepentingan pribadi.
maka lampunya dimatikan. Nah, ini jenis orang-orang siddiqin, menjaga diri. Nah, saya tidak tahu teman-teman ada di level kewaroan yang mana. Ya paling tidak yang paling bawah, yang adil itu harus kita jalankan. Jangan sampai nabrak yang haram. Syukur bisa naik sholihin, bisa naik muttaqin, bisa naik siddiqin. Ini dimensi pasifnya. Yang aktif tadi ya lakukan riyadhah, latihan-latihan. Dua jalan sufi.